tahun 2017 saya menemukan pola atau cara bagaimana mindsetnya, yaitu mendatangkan atau mendapatkan uang dari rumah ya. Jadi intinya kalau dulu saya bekerja di toko ya, saya ingin bercerita sedikit kepada saya. Dari 2006 hingga 2019 itu saya sebagai pelayan toko. Nah, toko di Bondowoso, toko Sahara, toko baju. Dari tahun 2006 sampai tahun 2019. Nah, di tahun 2017 saya mengalami yang masalah ekonomi, yaitu masalah finansial, hutang yang banyak, bahkan ratusan juta. Nah, itu bukan hutang yang tidak dimanfaatkan, tapi hutang yang memang dimanfaatkan, dan bukan riba. Alhamdulillah bukan riba, tetapi diberi pinjaman oleh bos saya untuk modal. Tetapi di saat itu saya juga bingung bagaimana cara harus melunasi hutang saya yang ratusan juta itu. Di tahun 2017 saya hanya punya waktu jam 8 pagi itu dan sampai di rumah jam 9 malam. Jadi kalau orang Jember tuh bilangnya sih angkatan 89, berangkat jam 8 pulang jam 9 malam. Nah, di waktu malam hari itu saya mulai memikirkan bagaimana sih caranya saya dengan waktu yang seminim mungkin bisa mendapatkan atau menghasilkan uang tambahan untuk saya pribadi. Nah, kebetulan yang saya hanya punya waktu itu adalah smartphone, dan komputer juga belum ada. Di saat itu saya memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang dari internet. Nah, saya coba-coba iseng searching di Google bagaimana cara mendapatkan uang di internet. Nah, alhamdulillah di situ banyak sekali penawaran-penawaran seperti AdMob, yaitu membuat sebuah aplikasi, dan juga ada website, menjadi blogger, menjadi dropshipper, dan yang tidak pakai modal hanyalah YouTube. Nah, YouTube di sini hanya bermodalkan nomor handphone saja, dan handphone untuk rekam video itu sudah cukup sekali. Nah, di saat itu di tahun 2017 saya mencoba secara otodidak, yaitu bagaimana sih cara menjadi seorang YouTuber dan bisa menghasilkan dari YouTube. Di tahun 2017 awal Maret, seingat saya itu, saya mencoba secara otodidak dengan modal nekat saja, dengan modal yang saya punya, yaitu smartphone. Nah, di saat itu ya namanya juga seorang tanpa mentor itu sangat susah untuk mendapatkan ilmu. Nah, otodidak yang dimana harus berusaha dan harus rela korban tenaga, waktu yang terbuang percuma untuk trial error. Alhamdulillah 3 bulan berjalan tidak menemukan cara, sehingga saya mencoba mendekati orang-orang yang sudah sukses di bidang itu, ya teman-teman yang sukses di bidang dunia internet. Alhamdulillah saya mendapatkan tanggapan yang cuek. Nah, di sana saya tidak ada tanggapan yang positif ataupun mendukung bagaimana cara mendapatkan ilmu dari internet itu, mendapatkan uangnya. Nah, mungkin saja waktu itu saya ambil positif thinkingnya, mungkin karena tidak ada waktu untuk mengajari saya, yang dimana masih sangat polos, tidak ada dasar sedikit pun, atau mungkin saja beliau-beliaunya tidak tahu cara bagaimana mengajari saya. Nah, mungkin orang yang pintar aja belum tentu bisa mengajari seseorang, itu juga belum bisa. Mungkin dia takut salah bagaimana cara ngomongnya. Itu yang saya ambil dari nilai positif thinkingnya. Kalau negatif thinkingnya udah pasti itu pelit. Nah, tapi alhamdulillah mudah-mudahan sampai saat ini orang-orang yang pelit tidak lagi pelit, karena bagi saya ilmu itu bisa dikopi, tapi untuk masalah rezeki itu tidak bisa kita pastikan. Nah, kita di sini rezeki itu bukan hanya sebatas uang atau harta benda yang kita dapat. Kita bisa mau berbagi, itu merupakan salah satu rezeki yang luar biasa, itu hidayah dari Allah, pemberian ya, dimana saya bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, sejak 2017 pertengahan Juni, di sana saya baru menemukan formula atau pola bagaimana mengelola YouTube dengan hanya modal smartphone dan tanpa modal. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan bayaran dan uang dari YouTube baru di bulan ke-9 di tahun 2017.
Alhamdulillah waktu itu saya mendapatkan pertama kali uang dari YouTube adalah 42 juta. Dan itu pun saya tidak menyangka uang sebanyak itu bisa saya dapatkan, karena di zaman waktu itu uang 1 juta itu adalah uang yang terbesar yang saya pegang, karena saya itu hanyalah sebatas karyawan toko. Dan alhamdulillah di waktu itu 2017 sampai 2019 saya melakukan kegiatan dua, yaitu siang harinya bekerja toko dan malam harinya menjadi seorang kreator YouTube. Namun di tahun 2019 April, karena saya memaksimalkan kerja di YouTube, akhirnya siang harinya harus ngantuk dan juga capek, dan dimana saya merasa tidak enak lagi, tidak nyaman sama bos saya karena siang harinya ngantuk. Namun saya harus memilih, karena saya bekerja maksimal di YouTube, hasilnya sama dengan 2 tahun bekerja di toko atau menjadi karyawan. Nah, disitulah saya mulai memikirkan dan memutuskan untuk resign menjadi pelayan toko. Alhamdulillah dari 2019 sampai detik ini masih bisa berbagi dengan teman-teman, baik yang ada di luar kota, ada yang dari luar negeri pun juga alhamdulillah bisa merasakan ilmu yang saya berikan. Nah, kita sekarang berbicara mengenai masalah YouTube. Kenapa sampai saat ini saya bertahan di YouTube? Karena YouTube merupakan saat ini bagi saya sendiri adalah pekerjaan yang sangat luar biasa, pekerjaan yang sangat mulia untuk mendapatkan atau menyambung hidup. Tidak ada pekerjaan yang seenak YouTube ini bagi saya, karena tidur pun saya dibayar, kita ngobrol seperti ini pun saya masih dibayar, saya pun nongkrong di atas WC masih dibayar, alhamdulillah. Nah, mengenai masalah YouTube ini kebanyakan orang hanya tahu media sosial yang hanya dinikmati, yaitu menonton sebuah video, baik video yang berupa hiburan, pendidikan ataupun informasi. Nah, disitulah banyak orang hanya tahu bahwa YouTube itu hanya bisa dinikmati. Dan jarang sekali, apalagi masyarakat yang awam tentang dunia digital, bahwa YouTube itu memberikan kita sebuah peluang emas, yaitu menjadikan kita sebagai mitra partner dari YouTube-nya sendiri, yaitu menjadi kreator atau YouTuber. Nah, di sisi lain, kenapa saya juga lebih bertahan di YouTube? Karena YouTube adalah pekerjaan yang pasif income. Jadi kita bekerja sekali bisa dinikmati berkali-kali. Walaupun video yang saya unggah itu sebulan yang lalu ataupun 2 bulan yang lalu, bahkan setahun yang lalu, namun di saat ini, di detik ini masih ada yang nonton, alhamdulillah masih bisa menghasilkan uang. Jadi banyak orang itu hanya menjadi penikmatnya saja. Tapi saat ini saya mencoba mengenalkan ke beberapa masyarakat yang luas, terutama di kampung saya yang sangat buta internet. Alhamdulillah saya bisa mencetak kampung saya menjadi kampung YouTuber, dan sudah banyak ratusan pemuda hingga orang-orang yang tua untuk mencoba keberuntungan mendapatkan uang dari YouTube. Alhamdulillah dari beberapa desa tetangga juga merasakan nikmatnya dari penghasilan dari YouTube sendiri. Untuk YouTube, jika kita ingin menjadi partner mitra YouTube, nah yang pertama itu memang kita harus ada yang namanya persyaratan. Di tahun ini, di tahun 2021 saat ini, kita jika ingin menjadi partner YouTube atau menjadi kreator yang bisa menghasilkan uang, yang pertama itu syaratnya ada 4. Ya, syaratnya ada 4. Yang pertama itu harus memiliki 1000 subscriber atau 1000 pelanggan. Yang kedua harus memiliki 4000 jam tayang dari semua video yang kita unggah ke channel kita, yang ditonton semenit, 2 menit ataupun beberapa menit, itu diakumulasi menjadi 4000 jam tayang. Yang syarat ketiga adalah akun kita atau channel kita tidak pernah melakukan yang namanya pelanggaran atau teguran komunitas. Dan yang keempat adalah syaratnya kita wajib melakukan proses pengamanan atau verifikasi 2 langkah pada akun atau email kita. Nah, itu syarat utama bagaimana kita bisa bergabung menjadi program mitra YouTube sendiri. Nah, selain itu, setelah
Kemudian kalau kita sudah melakukan proses syarat-syarat itu, kita diajukan atau diminta untuk melakukan pengajuan kepada Google AdSense-nya. Nah, Google AdSense itu adalah salah satu akun di mana untuk rekening Google-nya. Nah, AdSense itu seperti ini, Google AdSense. Nah, setelah kita melakukan syarat-syarat atau memenuhi syarat dari YouTube sendiri, 1000 subscribe, 4000 jam tayang, tidak pernah melakukan teguran atau pelanggaran, dan juga sudah melakukan proses verifikasi 2 langkah, baru kita melakukan pendaftaran kepada Google AdSense-nya. Nah, di situ kita melakukan pendaftaran. Yang pertama yang harus kita isi adalah nama, alamat, kota, dan juga provinsi, serta juga nomor handphone serta kode posnya. Kenapa harus detail itu? Karena Google juga tidak ingin salah sasaran atau salah orang ketika membayar kepada kreatornya. Nah, setelah itu langkah yang kedua adalah melakukan proses pendaftaran AdSense. Dan jika kita sudah direview bahwa nama tersebut dan nomor tersebut belum pernah melakukan pendaftaran AdSense atau membuat akun AdSense, itu akan lolos. Jadi untuk masalah akun, untuk channel YouTube itu bebas. Setiap orang mau memiliki berapa akun itu bebas. Tetapi yang dibatasi di sini adalah akun AdSense-nya. Karena Google AdSense membatasi satu orang hanya boleh satu akun saja. Setelah kita mendaftar AdSense dan oke dah, kita lolos, baru kita langkah yang ketiga, yaitu proses review dari channelnya. Jadi yang memeriksa adalah pihak dari YouTube sendiri, dari review pelayanan atau karyawan YouTube, di mana meninjau dari konten atau video-video kita yang sudah diunggah ke YouTube. Nah, akan dilihat di sana apakah layak untuk bisa menjadi partner YouTube atau tidak. Nah, setelah itu kita akan direview. Oke, jika kita memang tidak pernah melakukan pelanggaran, selamat, channel Anda sudah bisa menghasilkan uang atau sudah bergabung dengan mitra YouTube. Setelah itu, apakah kita langsung dapat uang? Itu belum. Jadi semua yang kita unggah ke YouTube, setelah itu kita mulai mengumpulkan pundi-pundi dolar atau uang, lalu kita akan mendapatkan jumlah nominal dalam hitungan bulan, akan diakumulasi dan akan berpindah kepada saldo akun AdSense. Jadi bagaimana cara YouTube masuk ke rekening kita? Yang pertama, setelah mendaftarkan channel kita untuk proses monetisasi, kita langsung ke bagian AdSense ini. Nah, jadi dari YouTube itu akan dipindahkan ke AdSense. Nah, dari AdSense baru ke rekening kita. Nah, itu prosesnya. Jadi setelah kita melakukan pekerjaan, kita unggah video, ya kan, kita unggah beberapa video banyak, baik itu video yang menghibur, menginformasi atau mendidik, itu semuanya akan mendapatkan iklan. Dan iklan itu pendapatannya akan masuk ke AdSense ini, dan AdSense ini akan masuk ke rekening. Nah, Mas, gimana caranya kita memasukkan dari saldo AdSense ini masuk rekening kita? Nah, saldo kita kan sudah 5 juta atau 10 juta. AdSense ini akan masuk ke rekening kita jika sudah melakukan beberapa proses verifikasi. Yang pertama adalah kita diminta oleh pihak Google AdSense ini melakukan proses verifikasi identitas. Jadi kita diminta untuk memfoto atau scan foto kita, baik KTP, SIM ataupun paspor, kemudian dikirim ke pihak AdSense-nya. Nah, akan ditinjau di situ apakah benar dari identitas itu adalah valid atau tidak. Jika kita mengirimkannya keadaan blur atau tidak jelas, pasti akan ditolak. Ataupun masa berlakunya identitas kita sudah habis, pasti juga ditolak. Jadi yang diminta oleh pihak AdSense ini adalah identitas yang masih berlaku. Nah, setelah kita melakukan proses verifikasi identitas, oke, selamat, identitas Anda berhasil. Baru kita akan melakukan proses verifikasi yang kedua, yaitu verifikasi alamat. Jadi pihak Google akan mengirimkan sebuah alamat
mengirimkan sebuah pin ya, pin seperti ini sesuai dengan alamat yang kita sodorkan tadi. Nah, alamatnya di Jember, Bondowoso yang jelas nanti akan dikirimkan melalui pos. Nah, jadi ini pengirimnya nanti dari kantor-kantor terdekat AdSense-nya. Kalau untuk di Asia Tenggara, kantor Google AdSense ada di Singapura, Malaysia. Nah, itu kita akan mendapat kiriman surat seperti ini. Setelah kita mendapatkan ini akan dikirim, prosesnya 3 minggu sampai di rumah. Jika belum, kita bisa tanyakan pada pihak pos atau meminta kirim ulang dari pihak kantor Google-nya. Setelah misalkan ininya sudah datang, AdSense-nya, dan kita sudah masukkan PIN-nya, itu masih belum bisa cair sebelum kita memasukkan atau memverifikasi rekening kita. Jadi rekeningnya kita masukkan. Nah, rekening yang bisa mendaftarkan atau ditautkan dengan AdSense itu sangat banyak sekali, dari Bank BCA, BRI, BNI, dan masih banyak bank lain yang masih aktif di Indonesia. Setelah itu baru kita proses verifikasi bank dan baru cair pada rekening kita. Nah, walaupun channel kita ini sudah termonetisasi dan sudah ada iklannya, itu belum tentu akan bisa langsung cair sebelum ada minimal batas ambang bayar dari pendapatan kita. Jadi bisa cair ke rekening kita walaupun sudah melakukan proses verifikasi, tetapi untuk saldo AdSense-nya masih belum di atas minimal ya. Jadi minimal batas ambang bayar Google itu adalah 1.300.000 atau setara $100. Nah, kalau masih belum mencapai angka itu, kita akan diakumulasi untuk bulan-bulan berikutnya. Jadi misalkan November dapat 500.000 ataupun 700.000, itu belum bisa cair di bulan berikutnya. Dia akan diakumulasi sampai minimal mencapai batas ambang bayarnya. Nah, itu proses bagaimana untuk menjadi program mitra YouTube dan proses pembayaran dari YouTube sendiri. Dan YouTube sampai saat ini belum pernah melakukan yang namanya scam atau penipuan, karena YouTube merupakan salah satu platform yang dimiliki oleh perusahaan raksasa yaitu Google. Nah, semua orang pasti ingin menjadi YouTuber karena nilai yang dihasilkan itu tidak ada batasan maksimalnya. Mau nominal jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran pun akan tetap dibayar oleh pihak Google-nya atau pihak AdSense-nya. Dan ada batas minimal yaitu 1.300.000. Nah, di situ dalam proses bagaimana menjadi program mitra YouTube atau menjadi kreator yang bisa menghasilkan uang dan proses masuk ke rekening kita. Lalu sekarang bagaimana cara dan tipsnya untuk menjadi seorang kreator atau menjadi YouTuber yang sukses. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan mindsetnya. Jadi mindset kita terjun ke YouTube itu untuk apa sih? Sama dengan bapak-bapak dan juga saudara yang ikut meeting di sini, kerja di kantor OJK ini untuk apa sih? Untuk ngabdi ke negara atau cari duit? Atau untuk menyambung hidup tentunya ya. Itu kita harus ada. Kalau hanya sebatas kerja di OJK itu hanya sebatas ngisi waktu saja, ngisi kesibukan, jadi walaupun nggak dibayar no problem lah menurut saya ya kan. Sama juga halnya di YouTube. Jadi di YouTube sebelum kita terjun ke dunia YouTube kita harus memikirkan apa sih mindset saya ya kan. Yang pertama biasanya orang itu hanya iseng-iseng saja ya, hanya ikut-ikutan tetangga mungkin lagi sukses di YouTube dia juga ikut-ikutan ada. Yang kedua karena hanya ingin menyimpan memori kenangan, mungkin anaknya lagi main di pantai atau main di tempat mana, mau dijadikan momen-momen yang penting yang sayang jika harus dihapus kalau memorinya nanti hilang atau handphonenya hilang. Jadi lebih baik kita simpan di database itu. Di situ database itu menyimpan yang tidak terhingga atau unlimited. Nah, kemudian ada juga orang yang bermindset terjun ke YouTube itu hanya ingin membranding sebuah produk atau ingin mengenalkan sebuah produk, ingin berjualan melalui kanal YouTube ada. Kemudian ada orang juga ke YouTube ingin membranding dirinya sendiri supaya lebih ingin dikenal masyarakat luas atau ingin menjadi orang yang terkenal ada. Kemudian orang terjun ke dunia YouTube
itu banyak yang datang sama saya yang ingin belajar sama saya dengan mindset yang sama, yaitu ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube-nya atau mendapatkan duit ya, intinya kita cari duit melalui YouTube. Karena kita kalau tidak menentukan mindset di awal, kita pasti kerjanya akan amburadul. Pasti akan beda ketika mindsetnya hanya sebatas menyimpan memori dengan membranding produk, tentunya beda. Jadi walaupun kita menggunakan handphone atau walaupun shootingannya juga amburadul, saat shooting anak ya no problem. Tapi beda kalau mindsetnya membranding sebuah produk, tentunya lebih berhati-hati dalam juga audio-audionya. Nah, itu cara kerjanya pasti beda. Nah, sedangkan untuk YouTube sendiri, untuk bisa menghasilkan uang dengan mudah ya, dengan tujuan mindset cari duit, itu walaupun dengan modal handphone itu sudah sangat cukup sekali. Jadi dapatkan smartphone kita ini, dimana saat ini saya percaya smartphone yang teman-teman dan bapak-bapak yang ikut meeting di sini, smartphone-nya sudah luar biasa dan sudah cukup canggih, dan insya Allah sudah bisa dimanfaatkan untuk bisa dijadikan ladang emas dari rumah. Jadi kita balik mindset kita, pola pikir kita. Jadi kalau dulu kita selalu mendewakan seragam, yang dimana harus keluar rumah untuk mendapatkan uang, namun kita sekarang balik bagaimana uang yang mencari kita ke dalam rumah. Nah itu, dan kita juga harus punya keyakinan tentunya. Setelah kita menentukan mindset, baik Mas Imam, saya ingin terjun ke dunia YouTube untuk mendapatkan uang. Nah, baru kita langkah yang kedua, yaitu yang paling susah menjadi seorang YouTuber, yaitu yang paling sulit bagaimana memulai menjadi YouTuber, yaitu adalah menentukan tema atau ide konten. Nah, di sini banyak orang gagal karena tidak mengikuti apa yang harus dijual, akhirnya campuran atau gado-gado. Nah, itu yang membuat channel kita tidak akan berjalan dengan benar dan tidak akan berkembang dengan baik. Nah, kita di sini akan menentukan mindsetnya. Mindset YouTube kan sudah tahu, yaitu mendapatkan uang di internet. Langkah yang kedua adalah menentukan ide konten yang akan kita buat, yang akan kita jual untuk di YouTube dan bisa dinikmati dan bisa diterima oleh masyarakat yang luas. Yang paling susah di sini ide kontennya, bisa digarisbawahi ide konten. Kalau kita asal-asalan, kita hanya memikirkan sesaat, seminggu, sebulan, kita pasti stuck nanti. Jadi kalau seminggu cuma yang dipikirkan, minggu kedua pasti sudah jalan-jalan dan juga bingung mau upload apa lagi. Itu wajib kita pikirkan dan kita konsep minimal 1 tahun ke depan kita masih bisa memproduksi sebuah video. Kemudian bagaimana cara mendapatkan ide konten? Yaitu yang pertama adalah harus sesuaikan dengan hobi atau kegiatan kita sehari-hari, dan juga sesuai dengan passion serta kemampuan kita. Jadi kalau hobinya kita mancing, ya bisa kan dijadikan konten hobi mancing atau cara memancing yang benar. Bisa mungkin ada hobi yang masak, bisa dijadikan konten ya, jadi bisa dijadikan konten yang menarik, hiburan. Mungkin mau dijadikan ide bisnis, monggo silahkan, itu bisa jika memiliki hobi masak. Ataupun hobi-hobi lainnya silahkan bisa dikemas menjadi sebuah video yang bisa dijual ke YouTube dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Namun tidak hanya sebatas video saja, minimal video itu ada nilainya, yaitu menghibur, bermanfaat, mendidik ataupun menginformasi. Nah, harus ada nilainya. Jika tidak memiliki hobi atau passion, nah ini yang bingung. Mas Imam, saya pengen jadi YouTuber tapi saya tidak memiliki hobi atau passion, tapi saya pengen dapat uang dari YouTube. Boleh, saya kasih contohnya, manfaatkan lingkungan sekitar. Jadi mungkin tetangga lagi punya usaha kebun atau usaha bengkel, kita bisa samperin, kita bisa jadikan bahan konten. Misalkan tetangga pintar menjahit, kita bisa samperin, kita bagaimana membuat video tentang menjahit. Atau tetangga memiliki peternakan, kita bisa samperin, kita bisa shooting,
dan kita bisa membuat edukasi tentang peternakan dengan memanfaatkan tetangga kita, nah memanfaatkan lingkungan sekitar. Nah itu bisa merupakan salah satu sumber ide konten. Mungkin ada sebagian orang bingung, Mas Imam, saya nggak ada hobi, nggak ada passion, dan juga tidak ada lingkungan yang bisa saya manfaatkan. Tetapi saya pengen dapat uang dari internet dan juga YouTube. Bagaimana caranya? Saya minta tolong Mas Imam, beri saya saran. Nah, sini bingung. Kebanyakan kalau sudah tidak ada hobi, tidak ada ide, tidak ada tetangga yang bisa dijadikan bahan konten, baru saya memberikan sebuah solusi, yaitu membuat hobi baru. Nah, hobi baru ini tapi tidak hanya sebatas hobi yang amburadul, tetapi ada poin-poinnya. Nah, ini bisa silahkan teman-teman untuk mencatat, untuk menciptakan hobi baru, yang dimana hobi baru ini bisa mendapatkan penghasilan atau hobi yang dibayar. Nah, yang pertama, pilihlah konten. Yang pertama adalah konten abadi. Jadi konten itu ada dua jenis, ada konten viral dan ada konten yang abadi. Konten viral hanya membahas kejadian sesaat. Jadi mungkin contoh ada sebuah kejadian ya, contoh ya maaf, di Jember ada gunung meletus misalkan. Nah, semua orang itu akan membahas dan menonton yang kejadian itu. Namun ketika ada kejadian baru, mungkin kejadian itu sudah tidak ada yang nonton. Nah, contoh kemarin Vanessa Angel kecelakaan, semua orang membahas tentang Vanessa Angel dan juga menontonnya. Tapi seminggu kemudian sudah tenggelam, beralih kepada berita-berita atau informasi viral yang lainnya. Itu merupakan salah satu contoh konten viral. Nah, kalau kita memang dapat uang dari internet yang lumayan bagus, hindari konten yang berbau viral. Tapi pilihlah konten yang abadi, yang dimana video itu walaupun sudah umurnya sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau bahkan setahun yang lalu dan 2 tahun yang lalu, tetapi di saat ini masih ada yang menonton, itu masih bisa menghasilkan uang. Contohnya konten-konten seperti konten Islami, konten kesehatan ya, dan juga banyak konten yang bisa abadi. Contoh saja cara menghilangkan jerawat atau cara mengobati batuk, yang dimana mungkin buat videonya hanya bermodalkan jeruk nipis dan kecap. Nah, itu bisa dijadikan bahan konten yang sangat luar biasa, bisa bermanfaat. Jadi jangan pernah pesimis, maksimal di YouTube sudah ada. Nah, itu kita punya hak juga, kita bisa mengupload juga di sana. Kemudian yang pertama adalah membuat ide konten, yaitu memilih konten yang abadi, yang pertama. Yang kedua, nah ini bisa catat ya, pilihlah konten yang tanpa modal, hindari konten yang bermodal. Walaupun kita punya modal saat kita buat konten, oke, saat ini kita dompetnya tebal, tapi lama-kelamaan juga akan menipis. Dan apalagi konten itu belum bisa menghasilkan uang, masih menunggu syarat 1000 subscribe dan juga 4000 jam tayang. Nah, di situ kita hindari konten-konten yang ada nilai value-nya atau ada modalnya. Buatlah konten-konten yang sederhana, contohnya ya, doa supaya hutang cepat lunas. Nah, itu insya Allah selain abadi kan, dari zamannya Rasulullah hutang juga ada, sampai saat ini pun juga ada, doanya pun juga ada. Sebelum saya dan teman-teman di sini lahir, ya doa itu sudah ada. Namun sampai detik ini pun banyak orang yang berdoa tentang bagaimana cara lunas hutang. Nah, itu tinggal kita bikin videonya pakai background alam, ataupun kita syuting Al-Quran atau masjid, kemudian kita berikan audio bagaimana sambutan ataupun cara berdoanya, dan juga doanya itu sangat luar biasa bagus, banyak peminatnya. Nah, yang pertama pilih konten abadi, yang kedua adalah pilih konten yang tidak bermodal, yang ketiga adalah pilihlah konten yang memiliki mangsa pasar yang luas. Jadi penonton YouTube itu ada usia 13 tahun sampai 65 tahun. Nah, kita pilih yang luas, jangan yang terlalu spesifik. Sama-sama mendapatkan uang, tetapi kalau ada yang lebih luas
pilihlah yang konten yang luas. Contohnya masakan, targetnya siapa, wanita, dan wanita itu pun yang suka masakan paling usia yang sudah nikah ke atas. Kalau masih remaja saya rasa masih tidak suka untuk menonton masakan. Nah, pilihlah yang lebih luas. Ini yang poin 3. Poin 4 adalah pilihlah konten yang tidak harus memiliki keahlian khusus dan juga tidak harus memerlukan bantuan orang lain atau SDM lain. Jadi contohnya misalkan kita bikin konten cara menjahit, nah sedangkan kita nggak punya bakat atau ahli di sana, kita hindari. Jangan memaksakan diri untuk mencoba belajar tentang harus pintar dahulu, ya kan. Misalkan saja Mbak Bella pengen bikin konten masak, tetapi Mbak Bella nggak bisa masak, kan percuma. Jadi harus belajar masak dulu. Itu yang poin 4. Jadi yang kelima, pilihlah konten yang fleksibel dalam pembuatannya. Jadi tidak harus menggunakan waktu yang khusus dan tempat yang khusus. Jadi kita bikin kontennya yang fleksibel lah, bisa kapan saja, di kamar juga oke, di kebun juga oke, di teras juga oke, di dalam mobil juga pun oke. Dan juga tidak memerlukan waktu yang khusus, tidak harus siang hari ataupun malam hari. Jadi pilihlah yang konten fleksibel. Contohnya yang saya sebutkan, kesehatan islami, misalkan contoh cara mengatasi masuk angin, ya mungkin kita bisa lah buat contoh hanya dengan membuat teh hangat ditambahin jahe. Jadi itu kan nggak harus memiliki keahlian khusus, mungkin untuk pengalaman pribadi, tapi di situ nice-nya nice kesehatan. Jadi kategorinya kategori kesehatan. Itu poin-poin penting ketika kita sudah tidak ada hobi ataupun lingkungan sekitar yang bisa dijadikan ide konten. Kita membuat hobi baru, yaitu dalam poin 5 tadi. Kemudian setelah kita menentukan ide konten, baru kita membuat videonya. Nah, memproduksi video itu jadi tidak harus menggunakan laptop ataupun perangkat yang mahal. Jadi cukup modalkan handphone saja sudah cukup. Kameranya sudah saat ini saya rasa sudah canggih dan hasilnya luar biasa. Untuk masalah editing cukup menggunakan aplikasi KineMaster yang bisa didapatkan dari Google ataupun di Play Store juga bisa. Itu sudah cukup sangat mampu untuk mengedit sebuah video. Kemudian bagaimana cara uploadnya juga bisa kita lakukan dari handphone, itu sudah cukup, tidak harus menggunakan dari perangkat komputer. Jadi maksimalkan yang kita punya. Jadi ketika seseorang pengen jadi YouTuber, jangan pernah beralasan karena belum ada modal. Karena kita sendiri sudah memiliki modal yang sangat mahal, ya, yang sangat luar biasa, lebih mahal daripada kamera, lebih mahal daripada laptop, yaitu tangan kanan. Tidak mungkin kita jual hanya seharga 1 miliar, itu tidak mungkin. Otak kita pun tidak mungkin kita jual dengan harga 10 miliar. Itu kita lebih mahal daripada kamera dan juga laptop. Jadi manfaatkan yang ada, manfaatkan yang kita punya. Walaupun kita mau update, kita belilah yang dibutuhkan, jangan karena gengsi atau apa. Jadi pilihlah barang yang sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, setelah kita membuat video, baru kita membuat akun YouTube-nya, kita mulai upload, mencapai syarat monet dan tidak pernah melakukan pelanggaran YouTube. Insya Allah nanti kita akan daftarkan dan bisa diterima oleh YouTube. Nah, disitulah kita mulai mendapatkan pundi-pundi dolar atau uang dari iklan yang tayang pada video kita. Jadi minimal yang paling penting adalah penentuan ide konten. Kemudian kalau kita sudah mulai bisa membuat konten, usahakan kita memilih konten yang sederhana, yang mudah diterima oleh masyarakat. Jadi kalau kita berbicara dengan YouTube, ya bagaimana menjadi kreator YouTube, kita membuat skema atau segitiga. Nah, mungkin Anda paham segitiga. Nah, di sisi bawah di sini ada seorang kreator atau YouTuber, yang di atas adalah YouTube, yang samping kanan adalah pemirsa atau penonton. Kalau kita ingin mendapatkan uang dari YouTube, kita ikuti dua ini aja. Kita ikutin YouTube dan pemirsa, jangan ikutin kreator atau YouTuber yang lain. Karena kita kalau mengikuti kreator yang lain atau YouTuber yang lain,
pasti saya jamin tidak akan jadi menjadi seorang kreator. Karena sebagus video kita, ya, sebagus apapun video kita, ketika kita tanya kepada sesama YouTuber atau kompetitor, pasti nilainya selalu jelek. Pasti ada aja kekurangannya. Kita nggak usah mengikuti apa kata kreator yang lain atau kompetitor. Justru sebaliknya juga, sejelek apapun video kita, ya, sejelek apapun video karya kita, ketika kita tanya sama istri, tanya sama pacar, tanya sama teman, tanya sama keluarga, pasti nilainya selalu bagus, padahal jelek. Nah, semua itu adalah pembohong, penilai pembohong. Yang benar dan yang jujur adalah tetap kembali kepada pemirsa YouTube. Nah, di sana pemirsa yang akan menilai. Kalaupun bagus dia akan memberikan like, kalaupun jelek pasti akan memberikan dislike. Jadi kita cukup memberikan atau mengikuti dua titik ini, YouTube dan pemirsa. YouTube hanya butuh video original yang dan tidak melanggar. Nah, itu kita ikuti saja. Kemudian pemirsa hanya butuh video yang ada nilainya, baik itu menghibur, bermanfaat, mendidik ataupun menginformasi. Pilih semuanya. Nah, kita sebagai kreator cukup ikuti dua ini aja. Kalau kita mindsetnya mendapatkan uang dari YouTube, di sisi kreator atau YouTuber, saya bagi dua bagian. Nah, di sini saya bagi dua bagian untuk kreator YouTube, yaitu kreator global dan kreator personal. Nah, mungkin ada yang bisa memahami personal dan global. Saya contohkan begini, saya ingin beli baju. Nah, kalau orang memikirkan personal, pasti orang akan perginya ke Matahari, ke Giant, ataupun ke Transmart, karena itu adalah personal yang sudah terkenal. Beda kalau global, yang dimana orang butuh baju, pasti dia akan beli baju, baik itu mau beli di pasar tradisional ataupun di toko-toko kecil, yang penting mereka mencari baju. Jadi artinya perbedaannya adalah kreator personal adalah pemirsa yang mencari nama toko atau nama channelnya, sedangkan kita kreator global, pemirsa mencari videonya, bukan mencari channelnya atau akunnya. Nah, kalau kita bukan seseorang yang memiliki massa yang banyak, atau kita bukan seorang public figure, kita hindari menjadi kreator yang personal. Kalau memang mindset di awal ingin mendapatkan uang dari internet, seganteng apapun kita, secantik apapun kita, kalau bukan public figure, nggak akan ada yang nonton. Ya, ada juga yang nonton, paling tetangga, pacar, dan juga keluarganya. Beda dengan public figure, walaupun semacam limbat cuman wahing saja, bersin saja, langsung ratusan ribu yang menonton. Walaupun ucok baba guling-guling di tanaman hujan-hujanan, pasti banyak yang nonton. Beda dengan kita, walaupun kita ganteng, cantik, tapi nggak ada public figure dan tidak ada keunikan di dalamnya, juga akan tidak ada yang nonton. Pilihlah video-video yang global. Jadi menjadilah kreator yang global, di mana kita memproduksi video yang memang dibutuhkan oleh pemirsa, yaitu bermanfaat, menghibur, ataupun mendidik atau memberikan pendidikan. Nah, YouTube hanya butuh original dan tidak melanggar. Bukan video yang diunggah dari mendownload dari YouTube kemudian diedit diunggah lagi. Nah, itu namanya reuploader. Walaupun kita reuploader yang sukses ataupun reuploader yang lolos dari YouTube, tapi hasilnya tidak kita bohongi, hasilnya tetap, apalagi untuk keluarga, hasil mencuri juga tidak baik untuk keluarga kita. Nah, buatlah konten-konten yang menarik, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan YouTube hanya butuh video yang original, tidak perlu efek-efek yang aneh-aneh, tidak butuh intro yang harus wah, dan tidak harus butuh pencahayaan yang terang banget, yang penting jelas, yang penting original, tidak melanggar. Nah, melanggar di sini, melanggar di YouTube itu ada dua. Yang pertama adalah pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah kita menggunakan karya orang lain, hak orang lain, kita download, kemudian kita edit dan kita unggah ke YouTube. Dan jika pun pihak pertama mengetahui kita menggunakan konten tersebut, kita akan dilaporkan ke YouTube untuk meminta penghapusan. Nah, akun kita mulai kena teguran 1. Setiap pelanggaran di YouTube itu memiliki masa hukuman. Jadi seperti pemain sepak bola,
Pertama dapat kartu kuning 1, kartu kuning 2, baru kartu merah. Juga di YouTube pelanggaran 1, pelanggaran 2, pelanggaran 3. Masa hukuman setiap satu pelanggaran itu 90 hari atau 3 bulan. Jika kita belum selesai masa hukuman, kemudian kita melanggar lagi, kita mendapatkan 2 teguran. Belum selesai lagi kita melanggar, kita teguran yang terakhir, teguran ketiga, dan kita siap-siap untuk dihapus akunnya secara permanen. Nah, jadi sayang kan kita mulai mengunggah ke YouTube jika kita hanya diracuni satu video yang melanggar. Nah, pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran pedoman komunitas, yaitu pelanggaran dari YouTube sendiri. Yang pertama, kita dilarang mengunggah atau mengupload video yang berbau ketelanjangan ataupun pornografi, berbau kekerasan ataupun berbau ujaran kebencian, baik kekerasan hewan ataupun manusia ini sangat dilarang, mengandung unsur kebencian dan juga unsur sara, penipuan itu sangat dilarang, yang dimana bisa menyebabkan pelanggaran pedoman komunitas. Itu kita hindari. Ya, kita misalkan mau bikin konten ngaji, misalkan mau sholawatan atau cara belajar ngaji ataupun cara membuat origami atau apa, terserah, yang penting original dan tidak melanggar. Silahkan buat karya-karya yang sangat unik dan memang ada nilainya yang luar biasa. Nah, kalau kita sudah memiliki ini, insya Allah kedepannya akan lebih santai untuk bekerjanya. Saran saya, setelah upload, kita jangan menonton atau melihat karya kita ada yang nonton atau tidak. Itu wajar saat pertama, kedua, ketiga, seminggu atau sebulan selama berjalan itu nggak ada yang nonton, itu wajar. Itu wajar sekali. Jadi kita, bagi saya, untuk mendapatkan traffic pertama, hindari untuk share link ataupun share kemana-mana ataupun sub atau saling subscribe. Itu sangat najis bagi saya untuk melakukan hal tersebut. Saling menonton video teman itu juga merupakan perbuatan yang sesat dan percuma, tidak akan berkembang. Yang penting kita unggah saja ke YouTube dengan judul-judul yang menarik dan mengandung kata kunci, yang dimana pencarian YouTube saat ini kita masukkan dalam judulnya. Minimal judul itu harus melakukan penaruhan judul, yaitu 2 kalimat, kalimat yang menarik dan kalimat yang mengandung kata kunci. Dan di bagian deskripsi cukup mengandung kalimat yang mengandung kata kunci, dan juga kita harus mengisi di bagian tag atau kata kunci yang memang relevan dengan judul, deskripsi, dan kata kuncinya. Dan juga membuat sebuah thumbnail atau gambar mini yang mungkin teman-teman lihat di depan beranda yang sering ada gambar yang sangat menarik, itu adalah thumbnail namanya. Jadi buatlah thumbnail yang menarik yang membuat orang itu tertarik untuk ngeklik dan menontonnya. Setelah bikin kita ngeklik, baru bagaimana caranya supaya orang itu betah untuk nonton dan juga like, komen, juga subscribe-nya. Tentunya kalau video kita ini menarik, tanpa disuruh orang akan subscribe dan like tersendirinya. Usahakan buatlah video yang memancing untuk orang berinteraksi, baik itu berkomentar ataupun ada pertanyaan-pertanyaan di dalam komentar video kita. Jadi mengelola YouTube itu bagi saya seperti kita membangun atau memiliki sebuah toko. Jadi toko itu adalah channelnya, dan video yang kita jual itu adalah isi dari toko tersebut. Jadi bagaimana ketika ada orang lewat, tidak hanya lewat, bagaimana bisa noleh dan bisa masuk ke dalam toko kita. Setelah masuk, bagaimana caranya orang ini bisa beli-beli. Setelah beli-beli, bagaimana caranya orang ini menjadi pelanggan atau subscriber kita. Nah, itu kita tinggal sesuai dengan kreator masing-masing, bagaimana cara ngomong dan juga bagaimana mengelola channel YouTube-nya, mau konsisten atau tidak. Sama saja misalkan kita uploadnya seminggu sekali, sama saja kita membuka toko hanya seminggu sekali. Bedakan antara toko yang buka tiap hari dan toko yang buka setiap seminggu sekali. Juga kita sebagai kreator ngupload setiap hari dan juga ngupload seminggu sekali. Peluang mendapatkan pemirsa dan juga penonton, dan juga jika sudah monet, peluang mendapatkan uang jauh lebih banyak. Itu merupakan salah satu tips saya, setiap hari minimal kita ada konten yang diunggah ke YouTube.
Nah, setelah itu baru kita melakukan evaluasi. Setelah kita ngupload dan mulai ada traffic dan pengunjung, kita juga akan menentukan evaluasi. Sama juga halnya di OJK, setiap kali ada tamu tentunya akan mengevaluasi. Kenapa tidak ada tamu, mungkin seperti itu. Sama juga di toko, ketika mungkin teman-teman memiliki toko, sudah punya toko dan juga sudah berjualan, kenapa banyak orang yang tidak beli? Mungkin dari tampilannya atau pelayanannya ataupun harganya itu yang tidak diminati oleh para pemirsa atau penontonnya atau pembelinya kalau di toko. Jadi kalau di YouTube, setelah kita unggah ke YouTube dan kita evaluasi, setelah ada traffic, setelah ada pengunjung, kita bisa cek evaluasi seberapa betah orang nonton. Wah, misalkan video kita ada durasi 3 menit, namun setelah kita evaluasi yang nonton hanya 0,38 detik, berarti ada yang salah dalam penyampaian atau tutur katanya, mungkin tidak menarik, cara ngomongnya juga membosankan atau bertele-tele. Nah, disitulah letak kesalahan kita. Yang harus kita evaluasi adalah cara ngomongnya. Kita pikirkan bagaimana orang supaya betah nonton, dan juga supaya bisa nge-share, dan juga bagaimana caranya bisa like, dan juga pikirkan bagaimana supaya dia berkomentar di video kita. Itu adalah salah satu trik bagaimana